Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله
ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk dari golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu orang-orang munafik, bersegera mendekati mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapatkan bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan darinya. Maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwasanya mereka benar-benar berserta kamu? Rusak binasalah amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mencintai Allah, yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut kepada orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, serta orang-orang yang mendirikan salat, mendirikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mengambil Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya penyegit agama Allah itulah yang pasti menang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil mereka jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Takbir! Takbir! Angkat bendera! Kibarkan bendera! Takbir! Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, di Masjid Al-Falah dan sekitarnya ini telah berkumpul kaum muslimin di seluruh Jawa Timur. Di dalam Masjid Al-Falah, di ruang utama lantai 2 berkumpul. Karena itu, marilah kita dengarkan tausiah
dari Al-Ustaz Bakhtiar Nasir dari GNPF MUI. Takbir. Allahu Akbar. Oleh karena itu, kepada Al-Ustaz Bakhtiar Nasir, falyatafaddal mashkuran. Takbir. Allahu Akbar. Baik. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Bakhtiar Nasir, kami mohon para jamaah kaum muslimin untuk semuanya duduk. Untuk semuanya duduk. Silakan duduk. Terus jangan di jalan. Terus Pak, terus. Saudara-saudara sekalian, sebelum Ustadz Bakhtiar Nasir menyampaikan tausiahnya, Kameranya hasilnya. ada tausiah pengantar dari saudara-saudara kita yang kemarin mengalami proses kriminalisasi, Live suara muslim. yakni saudara-saudara kita dari HMI. Takbir. Allahu Akbar. Hidup HMI. Hidup HMI. Oleh karena itu kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita dengarkan tausiah dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala siratal mustaqim. Ahlan wa sahlan kawan-kawan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih. Saya sangat terharu. Kita kemarin dari teman-teman HMI, kawan-kawan saya HMI, saudara-saudara kita HMI dipenjarakan sama kepolisian atau Kapolda Metro Jaya. Karena itu kita kemarin, hari ini kita serukan untuk kawan-kawan semuanya Maaf, jangan di tengah jalan, Pak. dari HMI Jawa Timur, kita sepakat untuk memenjarakan Ahok. Tapi Ini juga karena kita tanggal 2 besok, kita seluruh kader HMI Jawa Timur akan Di sana ya, jangan di sana. naik ke Jakarta. Kita ke Jakarta dengan 1000 kader yang ada di Jawa Timur. Kita akan ke Jakarta. Kita akan membela Islam, membela negara kita NKRI. Untuk selanjutnya, yang kedua, kita kemarin kawan-kawan kita mengadakan rapat di Malang, dan itu dihadiri seluruh ketua umum HMI cabang se-Jawa Timur, mengatakan atau membuat press release bahwasanya kita akan menghadapi atau kita akan melawan orang-orang yang menghadang kita untuk memenjarakan Ahok. Penjarakan Ahok. Allahu Akbar. Dan selanjutnya kita wajib untuk memenjarakan Ahok karena sudah 2 kali menistakan kita, menistakan agama kita, yaitu Islam kita. Yang pertama penistaan Al-Maidah, yang kedua kemarin kita dikatakan bahwasanya aksi kita aksi bayaran yang dibayar dengan 50.000, dengan 500.000. Ya. Karena itu kita wajib menyerukan kepada seluruh institusi atau kepolisian Republik Indonesia untuk memenjarakan Ahok. Yang terakhir, yang ketiga, kita menyerukan, kita pengen memenjarakan atau kita menuntut Kapolri bahwasanya kita hari ini atau tanggal 2 besok adalah makar. Kita tidak makar karena ini adalah membela NKRI. Demikian dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk sambil menunggu Ustaz Bakhtiar Nasir, kita sama-sama nyanyikan lagu wajib tangkap Ahok. Yuk mulai sama-sama. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Yang keras. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap semua si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Cepat. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok. Angkat bendera, angkat bendera. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Sekali lagi. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir, takbir, angkat bendera, kibarkan bendera. Takbir, takbir, takbir. Marilah kita dengarkan tausiah dari Ustaz Bakhtiar Nasir. Takbir. Oh, yang depan. Pak, tolong di jalan, Pak. Yang itu ya. Di jalan. Terus, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Panas? Kalau mujahid bisa merubah energi panas menjadi dingin. Takbir. Yang saya muliakan Ayahanda Ketua Majelis Ulama Kiai Haji Abdul Somad Bukhari, kemudian para habaib, para ulama, para asatidz yang mudah-mudahan di tangan-tangan beliau-beliau semua Islam di Jawa Timur senantiasa jaya. Takbir! Dan yang saya cintai, para titisan darah, para pahlawan dan pejuang Inggris di masa Surabaya ketika akan dijajah ulang, itu sebetulnya negara sekutu yang paling kuat di Perang Dunia Kedua. Tapi sehebat-hebat pasukan sekutu di Perang Dunia Kedua itu ternyata dianggap sekutu oleh orang Surabaya. Jadi pasukan paling kecil di muka bumi adalah pasukan di mata orang-orang Surabaya. Takbir. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Sore nanti pukul 5 tim pengawal fatwa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia akan bernegosiasi akhir dengan Kapolri. Yang jelas Kapolri tidak pernah bisa dan tidak pernah melarang aksi 2 Desember. Dan insya Allah sore nanti mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semua tekanan-tekanan terhadap umat Islam lewat Polda dan Polresta mudah-mudahan dicabut. Dan insya Allah umat Islam yang air bah ini tidak akan mungkin bisa ditekan. Dan mudah-mudahan nanti sore juga dicabut itu agar semua perusahaan organda dan bus-bus boleh menyewakan bagi mereka yang mau berangkat ke Jakarta. Saudara-saudara,
umat Islam itu, apalagi orang Surabaya, semakin ditekan semakin nekat ya, semakin berbahaya ya. Kalau 10.000 orang di Ciamis sudah ikrar, andai tidak disewakan bus, andai tetap dilarang, mereka akan jalan kaki mulai hari Senin ke Jakarta. Orang Surabaya jauh lebih nekat lagi. Kira-kira kalau tidak boleh naik bus sewaan, mau pakai apa ke Jakarta? Hah? Naik motor? Kedua, naik truk? Apalagi? Kalau jalan kaki dari sekarang terlambatin. Naik kapal laut? Kalau perlu booking semua pesawat dari Surabaya ke Jakarta. Terlalu murah bagi orang Surabaya untuk membooking semua pesawat itu. Sekarang saya mau jelaskan sebetulnya apa yang sesungguhnya terjadi sekarang ini. Ya, mulai dari yang kasat mata sampai yang hanya bisa dilihat oleh ulama. Kenapa gerakan sekarang ini ada yang menyebutnya sebagai revolusi putih, yang besarannya sebetulnya menurut saksi mata yang berada di gerakan 1998 ini sebetulnya yang terjadi sekarang 3-5 kali lipat di 4 November, dan kemungkinan di 2 Desember ini bisa lebih besar lagi. Ya, saya ingin jelaskan yang kelihatan dulu. Petahana Gubernur Jakarta ini sebetulnya ini ada sebuah konspirasi jangka panjang yang sudah mereka kerjakan. Ya, kenapa dia begitu perkasa di hadapan hukum? Ini semua sebuah proses panjang. Ada pelumpuhan hukum di Indonesia ini sehingga tunduk di hadapan para pemodal yang telah menguasai pejabat negeri ini. Dan sebetulnya uangnya cuma sedikit. Investasi Cina di Indonesia sebetulnya cuma 530 triliun. Uangnya orang Islam di Indonesia ini 6.255 triliun. Jangan rush money, jangan. Saran saya nanti kalau mau berangkat ke Jakarta, ambil uangmu di bank riba sebanyak-banyaknya. Tapi niatnya jangan rush money. Ya. Jangan. Sebab itu uang kalian dan kalian berhak untuk mengambilnya. Khawatir di tengah jalan ATM habis. Ya. Sisakan separuhnya, ambil lagi yang banyak di Jakarta. Itu uang kalian, tapi jangan niat. Jangan. Untuk sanggup perjalanan, untuk sedekah buat orang-orang. Ya. Sebab kalau kalian niatnya rasmani kena pasal 156A. Yang penting nggak ada niat di Indonesia ini. Ahok ini akan dilihat. Ulama pun bingung bagaimana memutuskan hukum 156A ini. Karena ulama diminta membuktikan apakah Ahok punya niat jahat atau tidak. Pak Kiai di fikih ada nggak bahasan mencari niat seseorang itu? Ada. Jadi begini, kalau ada orang ngomong langsung di muka umum, dia dalam kondisi sadar, tidak ada yang maksa, dan dia tidak ngelendur, ngerti ngelendur? Itu sengaja. Jadi dia sengaja bisa dituntut sesuai dengan 156A KUHP. Hukum. Nah, tapi ada yang lucu pada saat itu Pak Kiai. Ada 3 profesor digelar sidang perkara di Bareskrim. Setelah selesai, tim kita mengungkapkan begini. Sebetulnya Ahok menistakan Al-Maidah 51 itu bukan cuma di Kepulauan Seribu. Di depan Partai Nasdem,
dari Balai Kota dan di buku Dia Merubah Indonesia. Setelah itu kita jelaskan, 2 orang profesor saksi ahli pidananya menyatakan mengundurkan diri. Sebab dia dikasih data yang salah. Dikasih data yang salah oleh Bareskrim hanya 1. Sebetulnya ada bukti-bukti lain yang tidak diberikan. Akhirnya 2 profesor ini mundur. Tinggal yang 1 lagi bingung. Akhirnya ngomongnya ngelindur kemana-mana. Karena urusannya tidak jelas. Yang lebih melindurnya lagi itu saksi ahli agamanya. Doktor-doktor dan profesor-profesor atas nama agama itu. Jadi kita sedang diadu domba. Dalam kasus Arswendo, dalam kasus Lia Aminuddin, Bareskrim selalu menggunakan fatwa Majelis Ulama. Tapi untuk kasus Ahok, dikatakan fatwa ulama tidak bisa digunakan oleh hukum nasional. Ini tanda-tanda Bani Israel yang menggunakan dan memanfaatkan doa Nabi Musa alaihissalam kalau ada kepentingannya. Kalau sudah tidak ada kepentingannya, maka Musa pun ditinggalkan. Ini sekedar ilustrasi yang tidak terlihat. Sekarang saya masuk yang terlihat. Sebetulnya, apa sih yang sedang terjadi di negeri ini? Kenapa hukum lumpuh? Hanya gara-gara uang para pengusaha reklamasi. Hanya itu. Gara-gara investor politik yang menempatkan aktor-aktor politiknya untuk memaksakan kehendaknya demi menjajah kedaulatan hukum Indonesia ini. Karena dia sudah menjajah ekonomi Indonesia. Ini yang sesungguhnya. Sehingga yang menjadi pemimpin di kita ini kebanyakan adalah orang-orang yang imannya setipis uang kertas. Kemana arah uang, ke situ dia berkiblat. Ini yang sesungguhnya sedang terjadi secara kasat mata. Sehingga kita saat ini orang Indonesia seakan-akan tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri dari berbagai aspeknya. Namun ada yang lebih menyedihkan yang sedang terjadi pada hari ini. Yang kedua, ini ada penyimpangan tafsir Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45. Yang intinya Bhinneka Tunggal Ika itu kalau minoritas boleh memimpin mayoritas. Tafsir Bhinneka Tunggal Ika sekarang, Pancasila itu, seseorang dikatakan Pancasilais, seseorang dikatakan Bhinneka Tunggal Ika kalau sudah seperti acara parade Bhinneka Tunggal Ika yang menampilkan banci-banci LGBT itu. Sudah ke sana arahnya. Yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika itu kalau kafir boleh memimpin mayoritas muslim. Ini semua produk-produk liberalisme yang sudah terlalu jauh merasuk ke dalam. Lalu terjadilah bom. Dem. Saya ingin gambarkan dulu sebelum apa itu bomnya. Kenapa sekarang terjadi ledakan. Ledakan ini saya mau beritahu kepada seluruh pemimpin partai, kepada seluruh tokoh ulama dan tokoh masyarakat. Anda akan menjadi fosil-fosil pemimpin kalau Anda tidak bergabung bersama kekuatan rakyat yang sekarang sedang bergulir ini. Ini adalah air bah yang tidak bisa dibendung. Demi Allah tidak bisa dibendung. Jangan gagal faham. Kalau Anda tidak ingin menjadi fosil-fosil pemimpin yang akan ditinggalkan oleh rakyat. Saya ingin jelaskan dulu. Yang terjadi saat ini sesungguhnya adalah ada yang memaksakan Al-Maidah 50 berjalan. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Kelompok ini sedang bergerak yang menginginkan hukum jahiliyah kembali tegak di Indonesia. Seperti apa? Mereka tidak ingin ada ketuhanan yang Maha Esa. Mereka ingin ketuhanan saja.
titik tanpa yang Maha Esa, hilang itu tauhid. Mau Tuhannya kodok, mau Tuhannya tembok, yang penting sudah bertuhan. Gila nggak ini? Ini sekarang. Sehingga kebanyakan orang sekarang ini, utamanya pejabat-pejabat negeri ini, bertuhan kepada pantat dan perutnya. Iya, hanya untuk kepentingan kekuasaan dan untuk kepentingan uang dan makan perutnya. Kalau dulu cuma ada istilah ubadul butun, penyembah perut, sekarang ada penyembah baru. Penyembah apa? Apa bahasa Arabnya itu, Ustaz? Ubadul dubur. Hanya menjaga kursinya saja, untuk kepentingan pangkatnya saja. Inilah yang saya maksud tadi, kemusyrikan abad 21 ini. Ubadul butun dan ubadul dubur. Hanya sampai di situ. Ada yang menginginkan hukum jahiliyah tegak di Indonesia. Kemanusiaan tidak perlu yang adil dan beradab. Cukup kemanusiaan saja. Mau dia lesbian, gay, bisex, transgender, bahkan intersex. Apa ya intersex itu? Kalau ada laki-laki ingin punya suami bebek, berhak untuk mendapatkan surat nikah. Kalau ada perempuan ingin punya suami kuda, berhak mendapatkan surat nikah. Gila nggak ini? Ini yang sedang berjalan di neoliberalisme Indonesia saat ini. Yang ketiga, ini yang sekarang sudah hampir kena. Sebab kalau sila keempat dan sila kelima di Indonesia sudah tidak ada lagi. Yang sedang terancam sekarang adalah sila ketiga, persatuan Indonesia. Ada yang tidak menginginkan persatuan Indonesia, persatuan saja titik, supaya Indonesia dibelah dua menjadi negara bagian kapitalis Eropa dan Amerika, dan menjadi ultra Tiongkoknya Cina. Komunisme di Indonesia tanda-tandanya sudah terang. Ibarat gradasi gambar, itu sudah sekitar 70% tampak. Kecuali orang-orang yang buta politik, kecuali mereka-mereka yang buta mata hatinya, tidak melihat tanda-tanda komunisme ini. Bahkan eskalasi elit politik kita sudah sangat tegas melihat itu, bahwa tanda-tanda bangkitnya komunisme di Indonesia ini sudah begitu kuat. Indikator sederhana, saya tidak ingin sebut nama, tapi saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Petinggi negeri ini banyak yang berpikirnya seperti ini. Ustadz, habaib, ulama, daripada kita dijajah oleh Amerika, kita dikasih 20, Amerika 80, mendingan kita kerjasama dengan Cina, karena Cina beri kita 80 dan dia cuma ambil 20. Bohong. Bohong. Kenapa? Karena raw material, bahan baku dari dia. Perusahaan harus perusahaan dia. 30,3% harus tenaga dia. Dan semua teknologi dia. Bahkan kalau perlu untuk mengoperate proyek yang di Indonesia ini harus dengan bahasa Cina, dan cuma dia yang bisa. Ini jadi tidak bisa jadi lebih. Ini penjajahan, dan Indonesia mungkin akan dijadikan sebagai ultra Tiongkok. Anda rela? Karena Anda tidak rela, maka meledaklah saat ini. Anda tahu apa yang membuat ini meledak? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapa yang lebih bagus hukumnya dibanding hukum Allah? Ada? Ada? Liqaumi yuqinun. Orang-orang yang yakin seperti Anda inilah yang akhirnya menimbulkan sebuah dentuman baru, revolusi putih, aksi bela Islam ketika di Jakarta nanti. Ini yang sedang terjadi. Jadi ada hukum jahiliyah yang ditegakkan, dan ada ulama-ulama yang lurus, ada asatis-asatis yang lurus, ada habaib-habaib yang mulia yang saat ini sungguh-sungguh mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Tapi terjadilah dentuman pada hari ini. Ini yang terjadi. Ternyata
Presiden gagal faham. Datang ke Pak Prabowo. Kami, gerakan ini, ada nggak hubungannya sama Pak Prabowo? Presiden gagal faham. Dia kira ini kerjaan Pak SBY, ada hubungannya nggak? Sama sekali tidak. Gagal faham. Lalu kemudian show of force, mendatangi Mabes Polri, terutama pasukannya di Makobrimob, pasukan elitnya, mendatangi Angkatan Darat, show of force di hadapan Kopassus, begitu juga di depan Marinir dan Jakanya. Tapi saya bertanya, kenapa di depan Paskas Angkatan Udara dia tidak melakukan itu? Ada yang menarik, tontonan-tontonan di TV ini. Apa yang sedang terjadi, kita membaca semuanya. Saudara-saudara, gagal fahamnya petinggi negeri ini adalah karena mengira ini adalah masalah politik. Salah besar. Salah besar. Ini soal Al-Maidah 51. Kalau kita berjuang, cuma Ahok ditangkap, belum tentu kalau kita mati masuk surga. Kalau kita datang ke Jakarta, di tengah jalan meninggal dunia hanya untuk UUD 45 yang asli, lalu kita mati, belum tentu masuk surga. Tapi kalau kita berjuang menegakkan Al-Maidah 51, lalu mati, dapat apa? Siapa yang siap masuk surga? Berdiri! Allah ghayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihad sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah, Asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Lagi, Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Takbir 3 kali. Sekarang duduk lagi semua, duduk lagi. Yang terjadi sekarang adalah energi ilahiyah surah Al-Maidah. Saya mau cerita. Insya Allah hari ini dengan izin Allah, panas ini semua akan Allah robah menjadi adem, menjadi dingin. Kita mohon dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah perintahkan api itu berubah menjadi dingin dan penyelamat bagi Sulaiman, bagi Ibrahim alaihissalam. Dan mudah-mudahan terik hari ini bukan panas, tetapi menambah energi jihad, energi kekuatan kepada semua yang berada di sana. Dan mudah-mudahan yang berteduh di bawah pohon mendapatkan nikmat panas ini juga. Kenapa saya katakan demikian? Harusnya tanggal 4 November itu bukan cuma hujan deras, tapi hujan petir. Tapi anehnya, pada hari itu ada kejadian lucu. Usai deadlock saya sebagai negosiator karena tidak mau berjumpa dengan utusan resmi Presiden yang dipimpin Menko Polhukam dan beberapa menteri pada saat itu, saya cuma ingin ketemu Presiden. Karena Presiden sudah tahu rakyat ingin mengunjungi jauh-jauh hari. Tapi sayang pada tanggal 4 November saya tidak tahu di mana Presiden pada hari itu. Saya tidak tahu. Akhirnya karena kami juga harus berakhlak dan menghormati simbol negara, kami datang ketemu RI 2. Bukan ketemu Pak JK, ketemu RI 2. Karena kami ingin menghormati simbol negara.
Apa yang terjadi? Karena saya deadlock, saya keluar, Kiai Haji Arifin Ilham kemudian masuk ke dalam. Tiba-tiba Kiai Arifin Ilham bilang sama kita setelah itu, dia melihat seorang menteri, tidak hujan. Tahu apa kata asistennya? Pak Menteri, sudah 4 kali pesawat bolak-balik menggarami awan dengan ribuan ton garam, tapi tidak turun hujan. Demi Allah, ini keajaiban. Takbir! Jadi semua yang hadir pada hari itu tanpa terasa dan tidak merasakan panas juga tidak ada hujan. Anda tahu, harusnya pada hari itu yang mati itu ribuan. Kenapa? Kita semua berdesak-desak. Jangankan melawan, bergerak saja susah. Dari pagi sampai isya, bisa dibayangkan betapa lelahnya orang pada saat itu. Dan suasana hari itu lebih lelah daripada suasana di Arafah dan Mina. Takbir! Dan lebih padat. Kita sebelah kanan pagar Monas, sebelah kiri pagar gedung-gedung Jalan Tamrin. Untuk bergerak saja susah. Dalam teori massa, timbulkan kepanikan, maka akan banyak yang lari tunggang langgang, lalu kemudian banyak yang berjatuhan, terinjak-injak dan mati. Itu teori massa. Kemarin bukan cuma kepanikan, ditembaki gas air mata. Dalam protap internasional, tembakan gas air mata itu harus ke atas. Tapi kemarin tembakannya ada yang langsung ke arah demonstran. Yang orang Israel pun tidak melakukan itu. Saya punya teman yang biasa ikut unjuk rasa melawan Israel. Israel itu protap internasionalnya, bukan berarti Israel bagus ya, sama gilanya. Tapi saya mau bilang di sini lebih bodoh dari Israel. Karena harusnya ditembak ke atas cuma sekali, dan itu harus berhenti, tidak boleh berturut-turut. Ini kemarin seperti membuat petasan tahun baru. Dar der dor, ini biadab. Orang saat itu sedang kekurangan oksigen dan itu aksi damai. Kalau ada yang menginjak rumput langsung diteriaki, hati-hati, hati-hati provokasi, hati-hati, hati-hati, hati-hati provokasi. Jadi, Pak orang tidak ada sepanjang sejarah demonstrasi sebanyak itu dan didasari oleh ideologi Islam, dan itu putih seperti di Arafah, dan orang-orang yang menginginkan kedamaian, dan mereka lah pemilik Indonesia yang sesungguhnya. Pemimpin-pemimpin yang ada ini sebetulnya kebanyakan tidak eksis, karena mereka orang-orang yang sering membohongi rakyat untuk kepentingan pantat dan perutnya di dunia medsos. Ini sebetulnya kepemimpinan negeri ini banyak kebohongannya. Karenanya sekarang kalau ada teori politik is a mess, so mess is a real politik. Politik adalah seni mengelola massa yang sesungguhnya, dan memiliki massa itulah politik yang sesungguhnya. Dan kalau Anda mau tahu nanti di Jakarta tanggal 2 Desember, Anda yang masih pakai teori intelijen mencacingkan naga dan menagakan cacing, tunggu tanggal mainnya. Lihat kita nanti di sana. Lihat. Anda coba lihat sekarang di mana gagal fahamnya mereka terhadap energi Al-Maidah ini. Mereka menganggap ini cuma gerakan politik kecil. Tetapi cara mereka mengintimidasi seperti hendak melawan naga di seluruh Indonesia. Ini kelihatan galaunya. Dalam teori intelijen, mereka menciptakan suasana kalaupun dia naga harus dipersepsikan sebagai cacing, tapi yang memimpin walaupun besarnya seperti cacing harus dipersepsikan sebagai naga. Ini kelihatan saat ini. Mereka mempersepsikan kita seperti cacing, tapi menekan kita seperti, karena sesungguhnya gerakan ini lebih hebat dari naga. Kalau Anda gagal paham bisa tergilas.
Sehingga gerakan ini sebetulnya tidak ingin melakukan kerusuhan, tidak ingin makar, tidak ada. Bagaimana mungkin kita mau makar? Ini negara kita sendiri dan kita cinta negeri ini. Tapi menginjak rumput saja tidak mungkin kami lakukan, apalagi membunuh, tidak ada. Anda tahu, ketika itu harusnya banyak yang mati. Karena yang ditembakkan gas air mata itu adalah gas air mata dengan dosis tinggi yang pipanya merah itu. Dan itu ditembakkan bertubi-tubi pada orang yang sudah kekurangan oksigen. Dan saat itu karena aksi ini damai, komando kita Habib Rizik Syihab itu pegang 3 mic dan tidak diberikan kepada yang lain. Sambil batuk-batuk, saya sudah nungging juga saat itu. Udah tercekik leher ini karena dosis tinggi. Supaya mic ini tidak diambil oleh laskar, sebab kalau laskar yang ambil langsung itu serbu gitu kan. Komando kita saat itu bertahan, jangan menyerang, duduk, jangan melawan, bertahan, jangan lari. Cuma itu. Tapi dengan izin Allah, saya ingin ajarkan kepada Anda, kenapa kemarin di aksi bela Islam 2, walaupun kita ditembaki kita menang. 3 kode aksi kita, sekaligus 3 kode operasi kita. Saya katakan pakai teori intelijen, 3 kode operasi. 1, aksi kita adalah aksi damai. 2, kita melawan dengan bertahan. 3, kita pasti menang dengan bersabar. Takbir. Sebutkan 3 kode aksi dan operasi kita. 1, aksi damai. 2, Bertahan. melawan dengan bertahan. 3, Pasti menang. menang dengan bersabar. Saya sebetulnya dilarang ke Surabaya, tapi karena cinta saya kepada Anda dan hormat saya kepada para habaib dan ulama, saya mohon izin kepada Habib Rizik sebagai ketua dewan pemimpinnya. Saya harus datang ke Surabaya karena energi Indonesia ada di sini. Laula Surabaya, lakana Indonesia tahta Ingilterra. Kalau bukan gara-gara Surabaya, Indonesia sudah jadi jajahan Inggris saat itu. Takbir. Karenanya saya mohon izin kepada Habib Rizik agar saya diizinkan ke Surabaya. Sudah selesai? Takbir. Muhammad sallallahu Muhammad. Baik. Apa yang terjadi sekarang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merasukkan rasa keimanan kepada Al-Maidah 51 di dalam tubuh umat Islam di Indonesia ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kamu, apalagi pemimpin teman dekat saja tidak boleh. Jadi nggak usah ribut dengan soal terjemahan itu. Kalau teman dekat saja tidak boleh, apalagi begini. Tujuan perjuangan kita sesungguhnya adalah Al-Maidah 51. Kita mau bilang, wahai orang Islam, ikhlaskanlah kalau Bali itu dipimpin oleh orang Hindu. Setuju? Wahai orang Islam, ikhlaskanlah kalau Manado itu dipimpin oleh orang Kristen. Setuju? Tapi saya mau bilang, wahai orang kafir se-Indonesia, jangan pernah berpikir untuk menjadi RI 1 dan RI 2 di mayoritas muslim ini. Dan saya mau bilang, wahai orang-orang kafir, jangan berpikir untuk memimpin di wilayah NKRI yang mayoritas muslim. Tapi pesan ini harus sampai ke seluruh Indonesia. Kalau sampai nanti Natalan dan mendekati Natal, banyak orang Islam disuruh pakai topi Sinterklas. Awas kamu, wahai pengusaha, kami akan datangi kamu. Boykot Indomaret. Kami umat Islam
tidak mau akidah kami dijajah di negeri kami sendiri. Caranya gimana? Supaya kemerdekaan dan kedaulatan kita peroleh. Saudara-saudara, ada 3 yang harus Anda lakukan di Surabaya supaya kita tidak dipecah-pecah lagi. Tahu kenapa kita lemah? Sadar bahwa kita selama ini terpecah belah, betul? Berkelompok-kelompok dan saling menyudutkan yang lain, betul? Coba hari ini semua begitu indah. Para habaib yang mulia, para ulama yang mulia, para asatidz yang mulia, saat ini semuanya bersatu. Mereka semua ini terjadi seperti ini karena energi Al-Maidah itu. Enggak ada yang bisa mempersatukan kami, betul? Selama ini kita berjuang, bikin seminar, bikin pertemuan, semoga kita bersatu. Bisa? Tapi tiba-tiba hari ini jadi bisa. Wadhkuru ni'matallah alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa. Jadi kalau hati kita yang sudah bersatu ini sekedar untuk tangkap Ahok, terlalu kecil. Terlalu kecil. Ini cuma pion. Tapi kalau main catur harus selesaikan pion dulu. Nggak mungkin langsung makan raja kan? Jelas? Bagaimana caranya supaya kita tetap menang? 1. Mulai hari ini umat harus terikat pada fatwa ulamanya. Siap? Karena selama ini umat dibilang begini, fatwa ulama tidak mengikat. Ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Lihat sumber hukum kita, Al-Quran, As-Sunnah. Kalian umat belum tentu bisa baca hadis dengan benar. Di UIN banyak mata kuliah kritik hadis, baca hadis saja nggak benar, langsung kritik. Ini berbahaya. Kalian hanya bisa paham Al-Quran dan As-Sunnah atas perantaraan para ulama, betul? Karenanya ada hukum yang diakui dalam Islam setelah As-Sunnah adalah ijma', qiyas, ijtihad, istihsan, masalih mursalah, apalagi terus saddul dzara'i. Mulai setelah sunnah sampai ke bawah itu domainnya para ulama. Jadi kalau kalian tidak berpegang pada fatwa ulama, berpegang kepada hukum-hukum taghut, ini yang menyebabkan kita terpecah belah. Mulai hari ini, mau taat pada fatwa ulama, mau berjuang tegakkan fatwa ulama. Kita mulai dari Jawa Timur, siap? Bersama kita ada Ketua Majelis Ulama Jawa Timur, siap? Yang kedua, kalau kita mau menang umat Islam di Surabaya, dan kita akan menang dan Islam akan jaya di Indonesia, mulai hari ini pemimpin kita adalah para ulama. Siap? Ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Tafsir pertamanya bukan presiden. Ulil amri minkum adalah ulama. Saya mau tanya, siapa pemimpin kita? Saya ingin tanya sekali lagi, siapa pemimpin kita? Siapa yang kita taati? Siapa yang kita dengar? Siapa yang kita hormati? Siapa yang kita muliakan? Siapa yang kita jaga? Siapa yang kita dengar? Dekat dengan siapa? Hidup dekat bersama siapa? Takbir! Itu yang kedua. Kita harus tunduk pada kepemimpinan para ulama, para habaib, para kiai, para asatidz. Siap? Dan yang ketiga, kalau kita ini mau kuat mulai hari ini yang saya maksud dengan menegakkan Al-Maidah 51 adalah mari kita jaga marwah lembaga keulamaan, lembaga kehabaiban, lembaga keasatidzah dan ormas-ormas Islam kita. Siap? Jadi dua sebetulnya menegakkan Al-Maidah 51 di Indonesia, dan ini menjadi agenda besar kita bersama adalah 1. Ba'duhum awliya'u ba'd. Ba'duhum awliya'u ba'd. Biarin yang Hindu dipimpin Hindu, biarin Kristen dipimpin Kristen, tapi Islam.
Yang kedua, agenda kita adalah menegakkan struktur sosial Islam kita. Wa may yatawallahum minkum fa innahu. Kalian ini, kita umat ini sudah menjadi bagian orang kafir selama ini dengan liberalisme. Mulai hari ini berpeganglah kepada fatwa ulama. Siap? Dipimpin oleh ulama. Siap? Memuliakan lembaga keulamaan. Siap? Para habaib, para kiai, pimpinan pesantren, pimpinan orang ormas Islam adalah pemimpin kita semua. Siap? Itu yang penting. Saudara-saudara, berapa menit lagi? Sudah selesai. Karena sudah masuk waktu zuhur. Ya. Azan dulu ya. Azan dulu. Habis aja nanti lanjut. Muazzin, fadhol. Mana Ustaz? Takbir! 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 Allahumma shalli ala Muhammad. Untuk panitia minta tolong untuk mimbar imamnya agar di ujung jalan disiapkan. Untuk panitia, terima kasih. Jamaah jangan beranjak dulu karena akan dilanjutkan setelah ini.